Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Baik, Bu. Sehat. Sehat, Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat ya, jadi bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Angel, terima kasih telah memimpin doa. Selanjutnya, untuk absen, Ibu akan memberikan link Google Form-nya di WhatsApp grup ya. Kalian bisa absen sendiri, jangan lupa, jangan sampai tidak absen. Oke, selanjutnya. Siap, Ibu. Ya, baik. Selanjutnya, anak-anak ada yang tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Tentang gaya, Bu. Ya, betul sekali, Angel. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dari kelas 4, buku tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Baik, sebelum kita memulai untuk membuka PPT-nya, Ibu akan terlebih dahulu menayangkan video lagu Tanah Airku untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Bentar ya. Oke, cukup untuk menyanyikan lagunya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan slide PowerPoint. Terlihat slide PowerPoint-nya? Terlihat, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1, indahnya keragaman negeriku. Yang pertama, materinya ada pengertian gaya, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan yang terakhir gaya gesek. Untuk gaya sendiri adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Benda yang berpindah tempat dan juga berubah bentuk disebabkan oleh adanya gaya. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi, perubahan bentuk benda. Contohnya seperti gambar di samping ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja otot makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Nah, pengaruh dari gaya otot ini terhadap benda ialah benda tersebut dapat berpindah tempat atau juga berubah bentuk. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari, kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, dan mengangkat. Seperti contohnya mendorong meja. Ini merupakan salah satu contoh gaya otot. Yang kedua ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ini gaya yang dihasilkan oleh adanya arus listrik yang mengalir. Gaya listrik bermanfaat untuk penerangan, menyalakan alat elektronik, transportasi, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita menggunakan gaya listrik ketika setrika atau menyalakan televisi dan menggunakan lampu.
Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet ini merupakan gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan oleh adanya magnet di dalamnya. Nah, dari contoh-contoh itu ada jenis-jenis benda magnetis. Apa sih benda magnetis itu? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan untuk benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan diamagnetik. Nah, jenis benda magnetik yaitu ada yang pertama paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Yang kedua ada ferromagnetik, benda yang ditarik kuat oleh magnet. Yang ketiga ada diamagnetik, benda yang ditolak oleh magnet. Oke. Selanjutnya ada gaya gravitasi, tetapi sebelum Ibu menjelaskan tentang gaya gravitasi, Ibu ingin bertanya nih, adakah dari kalian yang mengetahui apa sih gaya yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Ada yang bisa menyebutkan? Gaya diamagnetik, Bu. Iya, betul sekali Farah. Terima kasih telah menjawab. Nah, berarti Farah telah menyimak ya penjelasan Ibu tadi. Selanjutnya untuk benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut apa? Ada yang tahu? Paramagnetik, Bu. Iya, betul sekali Angel. Terima kasih yang telah menjawab. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi ialah gaya tarik yang ditimbulkan oleh bumi terhadap suatu benda. Gaya gravitasi ini juga dikenal sebagai gaya berat atau gaya tarik bumi. Gaya gravitasi ialah gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Contohnya seperti buah apel yang jatuh dari pohonnya. Untuk contoh lain seperti jika kalian bermain bola, memantulkan bola, itu terjadi gaya gravitasi. Jika kalian melempar pulpen dan pulpennya jatuh ke lantai, itu juga termasuk gaya gravitasi. Baik, gaya yang terakhir ada gaya gesek. Ibu minta tolong ada yang bisa membaca slide ini. Untuk Angel mungkin bisa. Iya, Bu. Gaya gesek. Gesekan adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya kontrak antara dua buah permukaan benda satu sama lain. Akibat gesekan tersebut, maka muncullah gaya gesek. Gaya gesek yaitu gesekan antara dua buah benda padat. Baik, terima kasih Angel. Ya, betul sekali. Contoh dari gaya gesek ini contohnya seperti yang kita sering lakukan ya, kegiatan di rumah yaitu mengepel, karena lapel itu bergesekan dengan lantai. Oke, cukup sampai di sini saja untuk penjelasan dari PowerPoint-nya. Selanjutnya, agar lebih paham, Ibu ingin menampilkan tayangan video berupa manfaat dari gaya-gaya tersebut yang kita lakukan di kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas yaitu jenis magnet jarum. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Nah, jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi untuk memisahkan itu kita memerlukan adanya magnet. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengunci kotak pensil atau tas. Jadi ketika kita letakkan magnet maka kotak pensil maupun tas akan tertutup dengan rapat. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu yang pertama untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada pada posisinya.
Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Nah, adapun manfaat gaya pegas yang pertama yaitu dalam pembuatan spring bed. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan juga bermain panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat gaya gesek. Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Itulah contoh-contoh dari manfaat-manfaat gaya yang ada di kegiatan sehari-hari. Ibu kira sudah selesai untuk materi mengenai gaya hari ini. Ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Baik, kalau begitu Ibu harap kalian semua sudah paham ya. Selanjutnya, jika sudah paham, Ibu akan memberikan evaluasi atau LKPD yang Ibu berikan di grup WhatsApp masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakannya, lalu mengumpulkan secara pribadi ke WA Ibu. Ibu tunggu sampai sore ini ya. Mengerti tidak anak-anak? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk tidak berlama-lama, kita usaikan saja pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Setelah itu kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian anak-anak. Selamat siang. Dadah. Sampai jumpa Sekian, di Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu. semuanya. Bu.